Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all students, 12th grade senior high school in SMA Darul Quran International. I'm Haji Santoso, your English teacher. Despite you are now on your hometown, but I think you have to keep studying on your hometown because the national examination will be held on March 2020. And now it's your turn to study English. Today you will have the material about conditional sentences. Conditional sentences, despite you ever study about this, but I think you have to review this again because it is very important for you, especially for you to have a position in knowing, understanding, and comprehending sentences in a text or passage. Because in the national examination, 70% of the questions is about reading comprehension. So I think it is very important for you to be learned again and to be studied again. Okay, let's check. We will discuss some part. For the first part is about definition of conditional sentences, and after that you will know about the types of conditional sentences. Conditional sentences are divided into 3 types: type 1, type 2, and type 3. Each type has their own characteristic, especially in the present. I mean in the tenses. Okay. Let's discuss one by one. For the first one is about definition of conditional sentences. Conditional sentences are also known as conditional clauses or if clauses. They are used to express that the action in a main clause without if can only take place if a certain condition in the clause with if is fulfilled. Jadi kalau saya jelaskan dalam bahasa Indonesia, conditional sentences itu adalah sebuah kalimat pengandaian di mana kalimat pengandaian itu memiliki ciri-ciri atau karakter masing-masing sesuai dengan tipe-tipenya. Ada yang kalimat pengandaiannya kemungkinannya bisa terjadi, sangat mungkin bisa terjadi. Ada yang kalimat pengandaiannya itu bisa terjadi tapi kemungkinannya sangat kecil. Dan ada yang kalimat pengandaian itu tidak masuk akal dan tidak mungkin terjadi karena sesuatu yang diandai-andaikan itu sudah terjadi di masa lampau. Let's discuss one by one from the type 1. Type 1, it is possible and also very likely that the condition will be fulfilled. Jadi untuk tipe 1 ini adalah menggambarkan kalimat pengandaian yang dimana kalimat pengandaian itu masih masuk akal untuk bisa dicapai ataupun diwujudkan. Misal kita berandai-andai, andai kata hari ini kita mempunyai waktu luang, maka saya akan jalan-jalan ke Monas misalnya. Nah, jadi
Pengandian itu dianggap sebagai sesuatu yang masuk akal karena memang pada keadaan di situ kalian mempunyai waktu luang. Jadi masuk akal. Ketika pengandian itu masuk akal, itu dimasukkan ke dalam tipe yang pertama. Ya, it is possible and also very likely that the condition will be fulfilled. Ya, oke. For the formula of the type 1 is if plus simple present and will future. Ya. Jadi rumusnya adalah if, terus kata kerjanya menggunakan kata kerja present atau simple present tense diikuti dengan present future, ya, menggunakan kata will. For example, if I find her address, I will send her an invitation. Artinya jika saya menemukan alamat dia, saya akan mengirimkan dia atau mengirimi dia sebuah undangan. Ya. Jadi dalam kondisi ini kemungkinan pengandaiannya itu bisa terjadi atau masih masuk akal. If I find her address, jika saya menemukan alamatnya, I will send her an invitation. Saya akan mengirim sebuah undangan untuknya. Ya. Jadi kata kerjanya di situ menggunakan find. Find itu masuk ke dalam kata kerja present, kata kerja bentuk pertama, verb 1. Ya. And then for in a conditional sentences there are two clauses in each sentence. Jadi dalam conditional sentences itu ada dua klausa dalam satu kalimat, di mana klausa itu terdiri dari klausa dependent sama klausa independent. If I find her address itu masuknya ke klausa dependent, klausa yang tergantung, ya. I will send her an invitation itu masuknya klausa independent. Apa itu klausa dependent dan apa itu klausa independent? Klausa dependent adalah klausa dalam sebuah kalimat yang masih tergantung terhadap klausa lain. Andai kata kalian mengatakan sesuatu, jika saya menemukan alamatnya, titik. Udah gitu aja. Apakah itu bisa dipahami maksud dari kalimat itu? Nah, belum. Jadi kalimatnya belum jelas. The sentence haven't been clear. It's not clear. You have to add independent clause. Nah, kalian harus menambahkan independent clause dalam kalimat tersebut, ya, dengan memperjelas. I will send her an invitation. Saya akan mengirimi sebuah undangan, ya. Jadi kalau kita mengatakan seandainya saya punya duit, udah titik aja. Nah, terus mau ngomong apa itu? Nah, jadi harus dijelasin. Seandainya saya punya duit, saya mau beli mobil mewah misalnya seperti itu. Ya. Oke. Dependent tergantung, independent tidak tergantung atau mandiri, ya. Oke. Okay, that's for type 1. So you have to know about it. The point is you have to know the characteristic of verb each time. Ya, yang harus kalian ketahui atau pahami atau perhatikan adalah setiap tipenya itu memiliki ciri kata kerja masing-masing. Kalau tipe 1 itu menggunakan kata kerja simple present. Tapi kalau tipe-tipe yang lainnya itu tidak menggunakan present. Nanti saya jelaskan lebih lanjut, ya. Jadi klausa yang pertama menggunakan simple present, klausa yang kedua menggunakan present future. Future, masih ingat ya? Future itu adalah masa depan. Jadi menggunakan kata kerja atau modal verb will. Will plus verb 1, ya. Will plus send. Send itu verb 1, kata kerja bentuk 1. Okay. And now go on to the type 2. Yeah. On the type 2, it is possible but very unlikely that the condition will be fulfilled. Ya. Kemungkinan masih bisa terjadi, tetapi
kemungkinannya itu sangat kecil. Jadi kalau katakan kemungkinannya mungkin sangat sedikit, kurang dari 5% untuk bisa terwujud, ya. Oke, nah for the formula is if plus simple present tense, simple past tense, and then the conditional by would, ya. Untuk yang tipe 1 tadi menggunakan kata will, tapi untuk yang tipe yang kedua kita menggunakan would, ya. Jadi kalau tipe yang pertama itu menggunakan will plus verb 1, tapi tipe yang kedua menggunakan would plus verb 1 tetap, ya. Jadi clause yang pertama menggunakan, nah di sini bisa kita lihat found. Found itu adalah kata kerja bentuk kedua dari kata find, ya. So the sentence is changed into if I found her address, I would send her an invitation, ya. Jika saya menemukan alamatnya, saya akan mengirimi sebuah undangan. Nah, tapi kondisinya dalam hal ini kemungkinannya sangat kecil, ya. Ya misalnya jika saya menemui alamatnya, mungkin alamatnya sangat susah dicari, jauh gitu ya, atau alamatnya nggak jelas gitu. Jadi kemungkinannya sangat kecil untuk bisa ditemukan. Jadi masuknya ke tipe yang kedua. Oke. Nah, sekarang kita ke tipe yang ketiga. We'll go on the type 3. For the type 3, it is totally different, yeah. It is totally different with type 1 and type 2, because on the type 3 it is impossible that the condition will be fulfilled because it refers to the past, ya. Ini sangat tidak mungkin untuk bahwa kondisinya itu bisa terwujud, karena dalam hal ini kalimatnya menunjukkan pada sesuatu yang sudah lampau atau sesuatu sudah terjadi, ya. Bahasa bebasnya seperti ini. Misal kita berandai-andai pada sesuatu yang sudah terjadi. Misal ada seorang penderita penyakit corona. Nah, sebelum dia menderita penyakit corona, dia jalan-jalan ke tempat wisata, gitu ya. Terus ketika dia sudah mendapatkan atau mengalami penyakit corona, dia berandai-andai seandainya sebulan yang lalu atau seminggu yang lalu saya nggak jalan-jalan di tempat wisata, saya tidak akan terkena corona. Nah, jadi berandai-andai pada sesuatu yang sudah terjadi atau sesuatu yang sudah lampau atau sesuatu yang sudah lewat gitu loh. Ibaratnya nasi sudah menjadi bubur. Nah, ini masuknya ke tipe yang ketiga, ya. Conditional sentence type 3. It is impossible that condition will be fulfilled because it refers to the past, ya. For the formula, untuk rumusnya adalah if plus past perfect plus conditional to, would plus have plus past participle. Past participle itu bahasa bebasnya verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Jadi susunan kalimatnya if, saya ulangi ya, if plus past perfect itu menggunakan had plus verb 3, ya. Had plus verb 3. And then conditional to, would have plus verb 3. Nah, kita ambil contoh. If I had found her address, ya, jadi kalimatnya berubah. Jadi pada tipe yang kedua tadi cuman found, tapi found di situ konteksnya adalah kata kerja bentuk kedua, ya. Tapi kalau yang ini, if I had found her address, found di sini masuknya atau konteksnya adalah kata kerja bentuk ketiga, ya. Because find, found, found. Jadi kata kerja bentuk pertamanya find, kata kerja bentuk keduanya found, kata kerja bentuk ketiganya juga found. Jadi
If I had found her address, I would have sent her an invitation. Ya, ya. Jadi send mengirim menggunakan D itu kata kerja bentuk pertama, and then kata kerja bentuk kedua dan ketiganya juga sama. Send, cuman menggunakan T, ya. Send. Okay. So, I would have sent her an invitation. Yeah. Okay. I think that's all for the explanation about conditional sentences for each types. And now you will have some exercises related to the material conditional sentences. Okay. I think I will answer for the question number 1, and for the question number 2 until number 10, please do by yourself. Okay. Let's take one example for the number 1. Okay, number 1, you can see, if I study hard, yeah, if I study hard, okay, if I study hard, I blah 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 in the bracket pass, ya. Jadi kata pass ini bukan maksudnya kata kerja bentuk keberapa, entah itu ke-1, ke-2 atau ke-3, enggak. Tapi kata kerja yang berada di dalam kurung ini adalah kata kerja dasar. It is the root of the verb, ya, kata kerja dasarnya. Di sini ada pass, walk, ya, and then see, ya, and then be, fly, visit, and then what else? Sleep, give, and what else? Go and wait, ya. Oke, jadi tugas kalian di sini adalah complete instruction, complete the blank spaces of the following sentences with suitable conditional sentences verb, ya. Tugas kalian adalah melengkapi bagian yang kosong pada kalimat di bawah ini dengan menggunakan kata kerja atau kalimat kata pengandaian yang tepat sesuai dengan tipe-tipenya. Bagaimana cara mengidentifikasinya supaya jawabannya benar? Kalian lihat dulu, yang harus kalian lihat adalah klausa yang pertama, ya. Klausa yang pertama pada nomor 1 kita lihat di sini bunyinya if I study hard, ya. If I study hard. Nah, kita lihat dan kita cari, tentukan kata kerjanya yang mana. Where's the verb? Kata kerjanya adalah study di situ. If I study hard. Oke. Study itu masuknya kata kerja bentuk pertama. Ya, it is infinitive or verb 1, kata kerja ke-1. So, in this case, for the number 1, we can conclude that number 1, it includes for type 1, 2, or 3. Guess it right now? Okay, type 1. Untuk nomor 1 ini masuknya conditional sentences tipe yang pertama, ya. If I study hard, study karena study itu adalah kata kerja bentuk pertama, ini masuknya ke tipe 1. Nah, tipe 1 tadi rumusnya gimana? Tipe 1 rumusnya adalah menggunakan kata modal kerja, kata kerja modal will, ya. So the answer is if I study hard, ya. Okay. If I study hard, I will pass the exams. Ya. Jadi jawabannya adalah I will pass. Jika saya belajar dengan sungguh-sungguh atau belajar dengan giat, saya akan lulus ujian. Ya. Bagaimana ceritanya kalau studinya kita rubah menjadi studied, ya? Di mana studied ini masuknya adalah kata kerja bentuk kedua. If I study hard,
Jika saya belajar dengan giat, tapi di situ bukan study, jadi studied. Nah, karena di sini berubah jadi studied, masuknya ke kata kerja bentuk kedua. So for the number 1, it includes for type 2. Masuknya ke adalah tipe yang kedua. Ya, oke. Karena di sini masuknya ke tipe yang kedua, will-nya berubah. Berubah jadi apa ya? Nah, betul. Berubah jadi would. I would pass the exams. Ya, gitu ya. Nah, seandainya kita rubah lagi, studiednya ternyata berubah lagi. Misal ya, ini misal supaya kalian paham untuk semua untuk semua tipenya. Misalnya berubah jadi had studied. If I had studied hard. Nah, di situ berubah menjadi had studied ya. Past perfect. Berubah menjadi past perfect. Had plus studied. Tapi studied di sini konteksnya adalah kata kerja bentuk ketiga. Ya. If I had studied hard, I would. Gimana jawabannya yang betul? Ayo tebak. Fauzan tebak, Fauzan. Bisa nggak Fauzan? Oke, I would have. Oke, betul sekali Noval Adli, bagus. I would have passed the exams, ya. Oke, if I had studied hard, I would have passed. Would have plus verb 3 of pass. Would have plus verb 3 dari kata pass adalah past, ya. Plus ed. So, the answer is would have passed. Ya, jawabannya adalah would have passed. Ya. Oke. So far any question? No question? Okay. Yeah. I think that is very enough for you. Happy doing exercises from number 2 until number 10, ya. Silakan dikerjakan nomor 2 sampai 10. Kalau sudah selesai dikumpulkan. Okay, I think that's very enough. Thank you for 12th grade Darul Quran Senior High School. Just keep studying, keep staying at home, keep studying, and be solidar in solitaire, ya. Tetap kuat dalam kesendirian. Jadi tetap di rumah ya, nggak usah jalan-jalan. Kalau memang sekiranya tidak perlu keluar kemana-mana, tidak usah perlu jalan-jalan kemana-mana, karena kondisi corona makin hari makin bertambah, ya. Oke. I think that's very enough. Thank you for your attention. For the exercise, I will assess you. For you who do the exercise completely and well, I will give you the good score too, ya. Jadi kalau kalian mengerjakannya dengan baik dan betul, nanti saya akan berikan skor yang sesuai juga, gitu ya. Okay, thank you for attention. See you for the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.